Wah, Gus, capek ya? dari mana? Pulang kerja? Jam segini? Soal lembur? Sampai nggak Belum makan. makan? Mau pesen sop food nggak? Boleh lah. Yaudah, gue Apa pesenin nih, ya. Gue pesenin ya. Hmm. Mau apa? Apa aja lah, yang penting kenyang. Bentar. Tunggu. Gue tuh ada cerita loh. Apaan? Baru keinget nih. Tony kan driver Shopee Food juga. Dia tuh cerita pernah dapat orderan nganter ke Desa Gaib. Oh serius? Hmm. Gimana ceritanya? Nah, makan dulu lah. Oh, udah cerita dulu. Cerita Makan dulu. dulu ya. Cerita dulu. Aduh. Udah belakangan makan mah gampang, ntar gue traktir. Bener ya? Bener. Lu orderin sekarang. Yaudah, gue order dulu ya. Oke, sok. Ceritanya sekarang. Sok sambil lu order. Sambil gue ceritakan. Oke. Tapi stop cengengesan, turn off the light, and let's begin. Oke, ini ceritanya. Temen gua, namanya si Tony. Dia kan sehari-hari kerja tuh sebagai driver Shopee Food. Dia cerita tuh, jadi tiap hari dia kerja mulai dari jam 8 pagi sampai bisa larut malam. Ya tergantung kan orderannya rame apa enggak. Nah, soalnya dia ngejar target harian gitu biar bisa dapat insentif. Ya lumayan lah buat gantiin uang bensin. Nah, kejadiannya tuh di hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025. Berarti baru ya? Baru banget nih. Jadi di pagi itu dia baru narik kan, mulai biasa jam 8 pagi dia mulai nyalain tuh aplikasi ojolnya. Gak lama kemudian dapatlah orderan pertama di hari itu. Selesai antar, dia lanjut tuh dapat orderan lagi sampai gak kerasa waktu udah nunjukin jam 3 sore. Oh jadi dia dapat orderan Ya, sampai sore gitu. Ya gak kerasa udah jam 3 sore aja. Nah, pas di jam 3 sore ordernya tuh mendadak sepi. Dia tunggu kan, standby dia di aplikasinya. 1 jam berlalu, orderannya gak ada yang masuk juga tuh. Dia bilang kan dalam hati, ini orderan pada kemana sih? Perasaan dia dari tadi narik rame, kok sekarang jadi sepi kayak gini kan? Sampai pas akhirnya di jam 5 sore handphonenya tuh berbunyi. Oh, ada masuk lagi ya? Ada notifikasi orderan masuk. Dia baca kan detail pesanannya. Nah, di situ tertulis orderan sate 80 tusuk. Tapi ada yang aneh tuh. Orderan sate 80 tusuk, ada yang aneh? Iya. Anehnya di mana? Jadi di catatannya itu ada tulisan satenya jangan dibakar. Ntar lu, si pembelinya minta satenya jangan dibakar. Jadi dia mintanya mentah gitu lah. Semuanya? 80 tusuk 80 semuanya? tusuk. Aneh sih. Ya memang sih sebenarnya aneh kan. Cuma awalnya si Tony mikir positif aja kan. Mungkin yang mesen mau masak satenya sendiri dengan cara dia sendiri mungkin kan. Atau mungkin yang pesen punya resep dia sendiri lah, punya bumbu rahasia gitu. Ya bisa jadi kan. Atau mungkin si pembelinya pengen makan pas masih hangat, jadi dibakar sendiri mungkin. Masuk kayak gitu. Itu masih bisa ditolerir lah. Masih ada apa namanya? Ya make sense. Ya kemungkinan yang lain. Pada saat itu langit itu udah gelap, udah mendung, mau turun hujan. Singkat cerita, dia nyampe lah ke restoran satenya yang berada di wilayah pojok selatan kota Cimahi. Dia bilang kan ke si masnya, "Mas, orderan Shopee Food nomor 154. Oh iya mas, ada catatannya ya, tolong dibaca." Terus penjualnya tuh ngecek kan, penjualnya ngerutin dahi kayak gitu sambil keheranan. Nah, nanyalah ke si Tony konfirmasi. Itu benar ordernya kayak gini? Satenya jangan dibakar? Kan dia udah lama tuh jualan, tapi baru kali ini ada yang beli satenya minta mentah. Aneh ya pasti ya. Aneh. Dia juga sampai di situ kan merasa ada yang salah nih. Makanya dia konfirmasi kan ke si Tony. Si Tony di situ bilang, justru itu mas. Ya juga aneh sih sebenarnya. Tapi kan emang catatannya kayak gitu. Ya malah kalau misalkan dibakar malah jadi nggak ngikutin sesuai keinginan si malah jadi pembeli. kena masalah dia. Iya. Ya makanya lah. Si Tony udah konfirmasi juga ke si pembelinya. Udah sempat ngechat juga, ngechat, telepon segala. Tapi nggak ada respon sama sekali. Oh, nggak ada respon. Nggak ada respon. Dia kan juga bingung ya. Udahlah. Akhirnya si Tony bilang ke si masnya, "Mas udahlah, ikutin aja sesuai catatan. Kelamaan nih, habisin waktu. Mana udah mau turun hujan lagi."
penjual jawab kan, Oke. Tapi kalau ada apa-apa, saya gak tanggung jawab ya. kata si penjualnya. Si Tony masih santai, dia ngejawab, aman mas, santai lah. Nah beres tuh satenya dibungkus. Sebelum si Tony tancap gas, dia lihat lagi dong di aplikasinya, alamatnya di mana gitu kan. Ya pertama lihat alamat, ternyata di sana tertulis Kampung Kenanga, Blok Kamboja. Alamatnya tuh nggak jelas. Itu tuh alamat tujuan. Nah cuma gitu aja toh, nggak ada RT berapa, RW berapa, apalagi nomor rumah itu nggak ada banget. Oh iya, nggak jelas sih. Jadi alamatnya cuma segitu doang. Ah. Dia lihat tuh lokasinya juga agak ngeri. Agak ngeri. Jadi lokasinya tuh mengarah ke areal pemakaman gede yang terkenal angker juga tuh di daerah Cimahi Selatan. Dia ngomong kan dalam hati, Kampung Kenanga, Blok Kamboja, daerah mana lagi nih? Kok kayak baru dengar? Sebelumnya dia nggak pernah loh. Dia emang ke daerah itu sering, tapi dia belum pernah antar ke Kampung Kenanga, Blok Kamboja. Oh jadi dia nggak tahu ada kampung itu. Nah, dia kan pikir positif aja lah. Moga aja alamatnya bener lah. Yang jelas kan ini orderan harus selesai nih. Ya. Nah, singkat cerita, sampailah dia ke lokasi tujuan. Dia perhatiin lagi tuh maps di aplikasinya. Masa iya sih antarnya ke sini? Ke area pemakaman gitu. Tapi setelah mapnya diperbesar, di zoom kayak gitu kan, ternyata mapnya tuh nunjukin ke sebuah gang yang berada tepat di samping pemakamannya tersebut. Masuk ke situ. Ya, dia lega kan? Oh masuk ke sini. Kirain ke arah pemakamannya langsung gitu kan? Oh ya udahlah kalau masuk ke sini berarti bener nih GPS kata dia kan. Tapi gangnya tuh kecil banget. Kecil. Itu apa namanya? Sepas motor dia lah. Space-nya dikit banget lah di pinggir-pinggirnya gitu. Pas banget satu motor. Pas banget satu motor. Ada space cuma dikit banget. Tapi masuk Motor. Dia juga nggak tahu ke depannya mau kayak gimana kan. Ya berarti sempit banget ya. Dia mulai ragu tuh. Aduh, kok gangnya kecil banget ya? Gimana kalau ada motor atau orang lewat dari arah berlawanan? Oh iya. Bakal susah. Bakal susah. Apalagi jalannya tuh langsung menurun kayak gitu. Masa iya sih mau mundur? Gak mungkin dong. Iya, nanjak ya. Nah di situ tuh udah mulai turun hujan tuh. Masalahnya dia lihat di aplikasi 1 kilometer lagi buat sampai tepat di lokasi tujuan. Jadi akhirnya si Tony masuk tuh. Masuk. Masa iya sih katanya kan GPS-nya ngaco. Biasanya juga alamatnya jelas, titik koordinatnya suka bener. Dia kan sering tuh nganterin yang alamat-alamat gak jelas kayak gitu. Tapi titik koordinatnya tuh suka bener gitu. Emang di situ titiknya. Lanjutlah dengan berat hati. Masuk si Tony ke gang itu pelan-pelan ya. Karena gangnya itu bukan aspal. Gangnya tuh jalannya tuh tanah licin kayak gitulah, khas pedesaan. Hujan kan udah mulai turun tuh. Tapi intensitasnya masih chill. Oh, gerimis. Gerimis kayak gitulah. Nah, ternyata di depan tuh ada tanjakan. Di setelah turunan tuh ada tanjakan. Kan pertama dia masuk tuh ke gang kecil itu, turunan. Nah, terus ada tanjakan, terus turunan lagi. Tapi itu masih di gang itu? Masih di gang itu. Dan jalan segitu-segitu aja. Gak ada lebarnya sama sekali. Oh, ekstrim banget jalannya ya? Jadi kan pertama kan turunan, tanjakan, turunan lagi. Terakhir tuh tanjakan lagi. Cuma tanjakannya tuh tinggi banget. Tinggi banget. Jadi habis turunan itu tanjakan tinggi banget. Nah, sampailah dia di atas. Oh, tapi sampai dia ke atas. Situ tapi dia bingung tuh. Dia bingung karena di depannya tuh ada sebuah gerbang. Gerbangnya sih biasa aja ya. Cuma si kayunya tuh rapat kayak gitu. Jadi dia nggak bisa lihat tuh apa yang ada di balik gerbang. Oh, berarti gerbangnya tinggi dong? Iya, tinggi banget. Lumayan lah 2 kali badan dia lah. Dia nggak bisa lihat banget tuh apa yang di balik gerbangnya kan. Dia mikir, aduh ini gerbang apaan ya? Masa iya sih jalannya buntu? Bener-bener ngaco nih GPS. Nah di situ hujan udah mulai gede tuh. Dia lihat di sekitarnya kan. Niatnya sih dia mau cabut lah, terbalik gitu. Tapi jalannya tuh bener-bener sempit. Gak ada space sama sekali buat terbang. Di situ si Tony mikir tuh, udah aja deh. Coba dulu buka gerbangnya. Siapa tahu kan di dalamnya ada space nih buat putar balik. Oh iya. Nah turun kan dia dari motornya. Dia dorong tuh gerbang pelan-pelan. Pas gerbang kebuka, si Tony bengong. Emang kenapa? Karena ternyata di balik gerbang itu ada sebuah desa. Taruh. Tadi kan coba gue ulang ya. Gue ulang ya. Oke.
Jadi kan si Tony itu masuk ke gang kecil, yang ya jalurnya ekstrim, Ya, naik turun, terus akhirnya mentoknya di gerbang itu. ya. Jadi ujung gang itu ada gerbang. Pas dibuka gerbang itu ada desa. Ya kaget dong. Kok bisa ya? Jalannya juga nggak sempit kayak sebelum dia masuk gerbang. Oh jadi dari kecil langsung luas Iya, gitu. langsung luas. Jalan biasa aja, jalan pedesaan, masih tanah cuma lebar. Khas pedesaan kayak gitu lah. Nah, di sana tuh sepi banget tapi nggak ada orang lalu lalang. Tapi rumah banyak. Rumahnya tuh terbuat dari kayu. Full kayu, nggak ada temboknya sama sekali. Kayak rumah zaman dulu kali ya. Atapnya terbuat dari ijuk kayak gitulah, daun-daunan kayak gitulah, daun. Oh jerami. Ya kayak gitulah. Yang paling aneh, hujan tuh ngedadak berhenti. Pas di desa itu. Ya. Seketika langit berubah jadi cerah, kayak suasana senja gitu. Langit yang tadinya gelap kan, awan hitam hilang gitu aja. Padahal kan tadi hujannya udah mau gede ya. Iya. Ya sebelum masuk gerbang tuh hujan tuh udah turun lumayan gede. Pas dia buka gerbang, Berhenti. tiba-tiba berhenti. Langit jadi cerah, kayak suasana senja kayak gitu. Kayak emang sebelumnya nggak hujan aja gitu. Iya, kayak gitu. Aneh kan? Aneh juga sih. Nah, tapi di situ seenggaknya si Tony merasa lega. Dikira GPS yang ngaco kan? Ternyata benar. GPS ngarahin ke arah yang benar. Di sana tuh ada sebuah desa, ada pemukiman. Dia semangat lagi kan? Karena udah deket sama tujuan. Nah, pas jalan sekitar 100 meter dari gerbang, dia ngerasa mulai ada yang aneh. Dari gerbang itu tuh dia jalan. Iya jalan. Ya dia pakai motor. Iya. Biasanya kalau orang bawa motor suka kerasa lah ke tangan itu angin kan, ke muka. Iya. Ini dia nggak ngerasa sama sekali. Itu dari semenjak pas masuk desa itu kan? Dia mikir tuh, kok kayak gini ya? Gak kerasa angin sama sekali. Dia coba tuh kibas-kibasin tangannya ke mukanya, tapi sama aja. Gak ada juga. Gak ada angin juga. Dia mikir tuh, ini beneran gak sih? Kok aneh banget? Kayak gak ada angin gitu. Terus tiba-tiba nih cuaca juga jadi cerah kayak gini. Bingung kan? Jadi kontras banget suasana di luar gerbang sama di dalam gerbang tuh kontras banget. Dia penasaran tuh, dia coba matiin motornya. Setelah motornya mati, baru dia nyadar bahwa di sana tuh sepi banget. Sunyi, senyap, sama sekali nggak ada suara. Bahkan suara binatang pun gak kedengaran. Suara burung gitu. Iya, biasanya kan ada burung, pedesaan gitu ada jangkrik, ada serangga atau apalah gitulah hewan-hewan kayak gitu. Gak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Padahal di sana pohon banyak loh, biasa. Rumah banyak, pohon banyak. Cuma pohon tuh nggak gerak sama sekali. Biasanya kan kalau ada angin, ada dahan kayak gitu, pohon kan gerak-gerak kayak gitu. Di sana tuh enggak. Di sana tuh pohon diem kayak batu gitu. Jadi kayak gambar ya. Si Tony kan di situ kan udah ngerasa ini fix nih. Gak beres nih. Dia tuh dihadapin sama situasi yang gak masuk di akal dan pikirannya. Saking sunyinya di sana, suara napas si Tony itu kedengeran jelas di telinga. Napas sendiri? Napas sendiri. Saking sunyinya di sana. Jadi kayak gitu. Ini kan disengaja nih. Kan kalau napas natural kan nggak disengaja. Iya. Tapi kayak gitu kedengarannya jelas di telinga. Saking sunyinya di desa tersebut. Kan kalau misalkan tengah malam pun yang mana kondisinya orang-orang udah pada tidur, napas sendiri aja suka nggak kedengeran loh. Segimana sunyinya, kalau di kita kan ada aja ya suara-suara ke desa sekitar gitu kan. Oh iya. Tapi di sana tuh benar-benar jelas kedengeran di telinga. Berarti emang benar-benar nggak ada suara ya? Jadi dia mikir kan, kayaknya gue harus cepet-cepet nih cabut. Gak akan bener nih. Jadi kan, dia mutusin lah buat putar balik. Tapi sebelum dia putar balik, dia lihat tuh di depannya tuh ada sosok cewek pakai gaun putih gitu panjang, sambil ngelambai-lambain tangannya gitu Ke arah si Tony. darah situ. Ya dari gesturnya kan nyuruh mendekat lah, sini Sini. gitu kan. Kaget tuh si Tony di situ. Tapi dia mikir tuh, oh mungkin ini nih pembelinya. Oh iya. Dia kan diri agak jauh kayak gitu kan. Ya auranya tuh udah beda lah, dari jauh udah kelihatan. Jadi si ceweknya tuh mukanya tuh pucat banget tuh kelihatan. Dari jauh tuh. Nah, dari jauh. Terus senyum kayak gitu, cuma senyumnya agak sedikit creepy kayak gitu. Agak aneh kayak gitu, nggak wajar lah. Tapi ya udahlah, yang penting
Dia cepet-cepet nih kasih orderan, habis itu dia bisa langsung cabut supaya orderannya tuh selesai. Beres ya. Ya sudah tahu lah, pelan-pelan kan dia deketin tuh si cewek sampai bawa motor. Nah, setelah udah benar-benar dekat, langsung berhadapan-hadapan gitu kan. Si Tony coba tuh nanya sama si ceweknya. Padahal dia sendiri takut kan, tapi dia beraniin lah. Maksain. Maaf kak, lagi nunggu pesanan sate, atas nama laki bukan. Cewek itu jawab. Tapi si Nina tuh yang creepy banget, yang si mulutnya tuh sampai ke pipi kayak gitu lah. Jadi gimana ya, kayak yang robek gitu. Oh kalau gambaran di kita mah kayak senyum Joker ya. Gitu. Bayang kan? Bayang sih. Ngeri. Nah, terus si ceweknya tuh jawab. Ya mas, saya Rati. Itu orderan saya. Jauh ya mas di sini. Makasih ya mas, udah nganterin pesanan saya. Kata si ceweknya itu. Di situ si Tony udah mulai sadar tuh. Ini beda nih. Ini beda. Jadi auranya tuh udah kerasa nggak enak banget. Emang udah aneh ya. Tapi dia coba tenang tuh sambil dia kasihin si satenya pelan-pelan. Ini kak pesanannya, satenya mentah nggak dibakar sesuai yang kakak mau. Kata si Tony kan. Tiba-tiba si satenya tuh direbut. Jadi kan si Tony nih ngasihin sate nih, misalkan ini sate kan, dia masih pegang kan. Ini kak pesanannya sesuai pesanan. Dia Rebut gitu? Nah, langsung rebut gitu. Kaget dong si Tony di situ. Ya, kok kayak gini sih? Tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Gimana? Jadi setelah si ceweknya rebut tuh sate dari si Tony, dia langsung tuh endus-endus satenya, cium-cium satenya gitu sambil dideketin ke hidungnya. Kan bau amis. Iya. Habis itu dia bilang, seketika itu bungkus satenya tuh dia buka, tapi dia buka dengan cara dirobek kayak gitu. Dia makan tuh satenya langsung keadaan mentah, kayak orang kelaparan banget lah. Langsung dimakan di situ. Langsung dimakan di situ. Anjir. Dan semua itu terjadi di depan mata kepala si Tony sendiri. Kebayang dong semengerikan apa? Wah ngeri banget ya. Gua merinding asli. Ngeri banget itu sih. Tapi yang jadi bayangannya tuh kalau jadi si Tony-nya, wah gila sih. Dia speechless gitu loh, nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bengong kayak gitu. Ya pasti shock lah. Iyalah, nggak pakai lama lagi dia mikir tuh, udahlah puter balik nih, nggak akan benar. Nah, pas dia mau puter balik, sempat kedengeran tuh si ceweknya juga bilang sesuatu. Mas, nanti kesini lagi ya. Bawain saya sate mentah yang masih ada darahnya. Wah ini gila sih. Kita juga yang dengarnya speechless kan, apalagi dia yang langsung Ngalamin gitu. udahlah di situ kan singkat cerita setelah berhasil tuh puter balik. Dia cepat-cepat tuh ngebut lah ke arah gerbang yang tadi dia lewatin. Ya. Nyampe lah kan dia ke gerbang itu, dia buka tuh gerbang, dia paksa buka gerbang. Berarti kan dia dihadapin lagi tuh sama jalan yang Kecil tadi ya. kecil tadi yang dia lewatin dari awal. Yang gang itu ya, gang kecil. Yang pertamanya dia ke situ jalan hati-hati kan, takut jatuh. Sekarang enggak. Gara-gara Saking panik ya. takutnya, dia langsung ngebut tuh gaspol. Panik ya. Habisin jalan itu. Panik. Untungnya nggak ada terjadi apa-apa tuh. Sampailah dia ke jalan raya, ke jalan besar lagi. Wah gila sih. Ya. Berarti udah tuh sampai situ aja tuh. Belum. Hah? Ceritanya tuh masih berlanjut. Belum. Nggak sampai di situ aja. Terus gimana? Jadi kan dia sampai tuh ke jalan raya tuh, ke jalan yang gede. Yang jadi masalah, biasanya kan kalau maghrib jalanan di sana tuh padat banget. Iya. Jadi kan udah sering tuh lewat situ, dia tahu tuh kondisi jalanan di situ. Kalau maghrib tuh memang macet banget. Ya mungkin jangan kan di situ udah di depan sini aja juga Iya. kan rame kalau Nah, itu maghrib. emang jamnya sibuk ya. Iya jam-jam pulang kantor ya. Ya udahlah, nanggung. Katanya dia mah jadi nggak mikirin lagi lah yang aneh-aneh kayak gitu. Ya kan mikirnya, udah bagus lah renggang gitu. Nah dia di situ inget tuh dia masih butuh berapa order lagi buat nyampe target. Buat dapetin insentif itu. Ya kebetulan nggak jauh dari situ dia inget tuh di sana ada toko swalayan yang cukup besar gitu. Biasanya di sana rame. Jadi dia putusin lah menuju ke sana. Tapi pas dia udah nyampe, ternyata tokonya udah tutup. Padahal dia tahu biasanya toko itu tutup jam 9. Ya paling enggak jam 10 lah paling malam.
Tapi ini kok baru aja maghrib, kenapa udah tutup ya? Dia kan bertanya ya kan dalam hatinya kan, sambil dia terus tuh perhatiin di sekitar. Biasanya kan di depan toko swalayannya banyak orang yang dagang. Ya kayak kaki lima gitu ya. Yang biasanya berjejer gitu kan, yang dagang, orang-orang juga banyak kan. Tapi ini nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada yang dagang. Orang-orang juga sepi, dikit banget. Jadi nggak seramai biasanya lah. Dia heran tuh, pada kemana sih ini orang-orang? Suasananya tuh udah kayak yang malam banget. Oh jadi 1-2 gitu orangnya ya? Dia penasaran dong. Terus dia coba tuh lihat handphonenya. Ternyata waktu udah nunjukin jam 2:15. Jam 2:15 pagi? Iya. Bingung kan? Perasaan tadi ngantor orderan cuma bentar deh. Kan dapat tuh jam 5 sore. Ya. Sampai ke lokasi pengantaran kira-kira jam 5:30 lah. Setengah jam. Ya. Terus dia kan masuk tuh ke desa itu. Kayaknya nggak bakalan lebih dari setengah jam juga. Ya, berarti total 1 jam lah ya? 1 jam lah harusnya kan orderannya itu udah selesai. Tapi ini kok udah jam 2 pagi. Iya ya. Ya at least kalau paling telat juga 6:30 lah ya. Dan harinya juga udah berubah tuh. Yang tadinya hari Kamis jadi hari Jumat. Ke hari yang selanjutnya. Terus tapi kok bisa tiba-tiba jam 2 ya? Terus jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11 itu kemana? Nah, itu kan pasti pertanyaannya kayak gitu kan. Dia juga heran tuh pertamanya. Cuma setelah si Tony sepenuhnya sadar, awalnya dia denial kan sama kejadian-kejadian aneh yang dia lewatin tadi, yang dia alamin tadi. Tapi dia coba tuh buat flashback. Dia ingat-ingat lagi tuh. Dia cerna sampai akhirnya dia notice juga sama semuanya. Yang di notice apa? Lu inget gak? Dia masuk ke desa itu lewatin gerbang. Iya ingat. Terus lu inget gak? Sebelum dia masuk ke desa itu, langit tuh udah mulai turun hujan. Apa lu juga ingat? Setelah masuk ke desa itu, tiba-tiba langit berubah tuh jadi cerah. Oh iya. Awan yang tadinya hitam kan, hilang gitu aja. Iya yang hujan juga langsung berhenti ya. Jawabannya tuh di situ. Jadi jawabannya apa? Jawabannya tuh ada di gerbang desa yang tadi dia lewati. Jadi pertukaran waktu dan dimensi terjadi saat si Tony mulai masuk dan keluar melewati gerbang itu. Jadi kan di desa itu gak ada angin, gak ada suara juga. Bahkan tanpa disadari di desa itu gak ada siang, gak ada malam, gak ada terik matahari, gak ada hujan juga. Jadi seolah-olah di desa itu waktu berhenti. Jadi stuck di kondisi suasana yang senja dan gak pernah berubah. Jadi kayak gitu aja terus? Kayak gitu aja terus. Ya emang benar-benar kayak waktu berhenti ya? Iya. Si Tony ngerasa bentar kan di desa itu. Padahal dalam waktu nyata dia udah berada di dalam desa itu selama kurang lebih 8 jam yang tadi hilang. Iya kurang lebih 8 jam ya? Dan gerbang yang ada di sana tuh itu adalah gerbang menuju ke alam gaib. Edan. Gila. Itu sih kalau dibayangin. Wah gila gua merinding banget denger tuh. Ya itulah cerita dari teman gue si Tony. Oke. Gila guys ya. Ceritanya serem banget. Ini aja gue masih merinding kalau misalkan ngebayangin jadi si Tony. Iya. Tapi masih ada kan cerita yang lebih seram lagi gitu? Ada dong. Saya tahu kan anaknya Penandang tuh yang di situ. Yang jalan motor kemarin. Dia tuh kan suka solo trip tuh. Nah dia cerita itu. Udah. Stop dulu. Pokoknya tentang si Asep yang solo trip ya. Nah itu kita simpen dulu. Kita keep dulu buat next video. So buat kalian yang suka sama video kita jangan lupa di subscribe dan di like juga. Jangan lupa dinyalain juga tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari video kita ya. Oh ya, buat kalian juga yang pernah ngalamin hal serupa jangan lupa ditulis di kolom komentar. And Let's begin.